Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda menyaksikan film Inception? Ini pertanyaan yang tidak berbobot, yang pernah saya ajukan dalam hidup saya pada saat melakukan vlog. Ngomong-ngomong tentang Inception dan Belief Inception ini, tentang Belief Inception, sebelumnya mari kita pahami dan memahami makna dari Belief Inception itu sendiri. Inception yang saya maksud di sini, saya membuka kamus bahasa Inggris. Inception diartikan asal muasal kejadian. Kalau dikatakan inception itu bagaimana sih proses sesuatu itu sampai terbentuk. Jika tema kita kali ini belief inception, berarti bagaimana asal muasal belief itu terbentuk. Ini yang pertama. Yang kedua, nantinya dari vlog ini, judul vlog ini, saya ingin membagikan kepada Anda yang punya keinginan, Widela, thank you, Pak Yunarto, Sukoco, dan nonton, thank you. Bagi Anda yang punya keinginan bagaimana Anda ingin melakukan sesuatu, Anda mungkin mulai masuk kepada komunitas tertentu, lalu bagaimana Anda ingin mengokohkan, menguatkan belief Anda ataupun minat Anda pada hal yang sedang Anda ingin lakukan. Bisa jadi juga Anda mau dapat kesempatan untuk melakukan bisnis tertentu atau dapat kesempatan untuk join activity tertentu. Anda sudah ada keminatan, lalu bagaimana kalau Anda ingin mengokohkannya? Belief inception ini yang ingin saya bagikan bagaimana tips dan langkah-langkah agar Anda bisa menanamkan belief pada hal baru yang Anda inginkan. Inception tadi udah. Belief itu sederhananya seperti ini. Idea yang masuk ke dalam diri kita, ada sebuah informasi yang datang kepada kita, kepada Anda, kepada saya, dan kemudian kita membenarkan dan mengiyakan idea tersebut. Sesuatu yang kita benarkan dan kemudian sampai terjadi perilakunya, maka itu disebut dengan sebuah keyakinan. Ini sederhananya untuk memahami apa itu belief yang saya maksud dalam kategori di sini. Sekarang mari kita bahas bagaimana tips langkah-langkah agar kita bisa mempertahankan, menanamkan minat kita, rasa senang kita, rasa suka kita terhadap hal baru, atau mungkin bahkan bisa juga terhadap hal-hal yang memang sudah ada niatkan untuk menjalankan bisnis tertentu. Setidaknya ada 3 fase sampai belief ini benar-benar terjadi. Maka kata muasal tadi kan belief inception. Inceptionnya ini ada 3 proses. Pertama, asal muasal terjadinya sebuah keyakinan tersebut, asal muasal terjadinya sebuah hal yang kita yakini, hal yang kita iyakan, itu berawal dari pengamatan. Sesuatu yang Anda lihat, sesuatu yang Anda simak, sesuatu yang Anda dengar, itulah langkah fase awalnya. Contohnya gini. Anda mulai melihat sebuah bisnis yang dulu sempat terjadi. Kalau kita pernah mendengar ada yang investasi bodong dan segala macam, apa menyebabkan seseorang sampai dengan join? Enggak serta-merta orang tersebut kemudian menginvestkan uangnya, tapi dia pertama-tama mendengar, melihat informasi tersebut. Ini yang pertama sekali. Setelah ini terjadi, kemudian setelah terjadi penglihatan dan pengamatan, maka seseorang akan butuh pembuktian terhadap yang dia lihat dan dia dengar tadi, maka beliefnya semakin menguat. Setelah ada bukti, maka kemudian baru dia perlu berada dalam atmosfer. Artinya gini, pertama lihat dengar, kedua kemudian ada bukti. Yang ketiga, orang ini mesti sering-sering berada di hal yang dia lihat, dia dengar, dan dia memperhatikan ada buktinya, maka dia baru akan sampai terjadi perilaku tindakan actionnya. Ini secara teorinya. Sekarang mari kita perhatikan sebuah aplikasi yang sering kita amati dalam bisnis-bisnis tertentu ataupun terhadap hal-hal tertentu.
Saya mau ambil kasusnya, contohnya, mungkin Anda masih ingat dengan orang yang mampu mengeluarkan duit dari belakang dan kemudian ada salah seorang di dekatnya padahal dia itu dokter, tapi kok sampai dia meyakini bahwasannya itu duitnya benar-benar dari alam gaib. Padahal itu trik sulap dan segala macam. Apa menyebabkan orang tersebut sampai yakin? Yang saya maksud dengan orang di samping dia ini yang dokter dan logic thinkingnya tinggi sekali tadi itu, kok sampai dia kemudian ikut-ikutan mensyiarkan? Kok sampai dia ikut-ikutan untuk membenarkan bahwasanya itu duit dari alam gaib? Pertama, dia lihat dan dia dengar. Kedua, dia melihat pembuktian ada duitnya. Yang ketiga, dia terus-menerus ada di atmosfer tersebut. Sekarang mari kita masukkan ke dalam diri kita masing-masing. Sebuah contoh. Beberapa di antara Anda, saya yakin sudah pernah mendengar dengan sebuah merek ataupun dengan sebuah nama perusahaan namanya Enagic. Kemudian Anda mendengar ada produk dari perusahaan ini mengeluarkan sebuah mesin yang mampu mengolah air biasa menjadi air alkali dan hidrogen yang kemudian terkenal dengan Kangen Water. Ini sebuah bisnis yang perusahaan ini menjalankan bisnis ini bagaimana produk mereka ini disebarkan dengan menggunakan pendekatan network marketing, multi level marketing, dengan beragam dengan sistemnya dengan yang disebut dengan H-point system. Saya mengenal produk ini pertama sekali itu dengarnya itu pertama sekali tahun 2013. Karena ada warung di dekat rumah saya, ada kayak orang isi ulang di dekat rumah saya yang mereka ikut menjual. Saya pikir ya sama dengan barang-barang yang lain. Kemudian lewat, ya sudah. Tapi lalu tahun 2016, saya mulai mendengar lagi tentang Kangen Water ini. Yang tadinya, ini perhatikan baik-baik. Awalnya asumsi saya terhadap produk ini sama aja dengan yang lain lah, yang namanya produk MLM ya gitu-gitu aja. Kemudian apa yang terjadi? Saya melihat dan saya mendengar. Bahkan sampai kemudian saya pertama nyicip dulu ya tentang maaf. Saya nyicip dulu tentang yang namanya saya minum lewat isi ulang. Apa menyebabkan sampai saya ambil take action membelinya? Membeli untuk di rumah saya, kalau bagi saya ini adalah investasi untuk pencegahan. Apa yang saya lakukan di sana? Yang pertama setelah saya melihat dan mendengar, saya mulai mencari bukti-bukti orang-orang yang mereka bisa menjadi wasilah pencegahan dari produk Kangen Water ini. Artinya dari mesin yang mampu mengolah air biasa menjadi air alkali dan hidrogen tinggi. Saya pertama lihat dengar dan kemudian saya mencari pembuktiannya. Lalu apa menyebabkan sampai saya memutuskan membeli? Dari awal Januari, kemudian April, Agustus saya baru memutuskan untuk membelinya. Ini tahun 2016 kemarin. Apa yang saya lakukan di poin nomor 3 ini? Terus berada di komunitas tersebut, terus berada di sekitar orang-orang yang mengkonsumsi Kangen Water, bahkan yang menjadi distributor Kangen Water. Dan Enagic juga memberikan bisnis menjadi distributor siapapun. Bagi saya, yang saya lakukan selama ini dari Agustus kemarin dengan sekarang, saya merasakan manfaatnya. Saya merasakan hasilnya yang sampai kalau saya tadi adalah sampai membeli mesinnya. Lalu bagaimana dengan bisnisnya? Saya melihat juga bisnisnya mulai bagus. Lalu apa yang saya lakukan? Tetap berada di komunitas tersebut. Jangan sampai yang saya anggap ini baik, kemudian saya menjadi ragu-ragu lagi. Apa menyebabkan menjadi ragu-ragu? Karena sudah mulai tidak lagi berada di komunitas tersebut. Ini contoh kalau saya. Bisa jadi mungkin Anda meminati sesuatu yang lain atau ingin melakukan proses yang baru yang ingin Anda eksekusi. Contoh Anda punya uang banyak dan kemudian Anda mulai ingin memutuskan menjalankan bisnis waralaba. Sebelum Anda menjalankan bisnis waralabanya, saran saya, maka dapatkan dulu informasinya. Lihat, dengar.
lalu cari pembuktiannya. Ini untuk menguatkan minat Anda tadi, keinginan Anda tadi untuk menjalankan bisnis suara labanya. Kemudian yang ketiga, gimana mempertahankan agar yang Anda anggap bahwasanya bisnis ini benar-benar cocok, benar-benar bagus bagi Anda, maka sering-seringlah berada di komunitas pemilik ataupun para owner bisnis suara laba tertentu. Saat Anda berada terus-menerus di komunitas tersebut, maka belief Anda semakin kokoh, semakin kokoh, semakin kokoh, semakin kuat, semakin kuat. Tapi jangan sampai terjadi hari ini Anda berada di komunitas tersebut, bulan depan atau bahkan mungkin 3 bulan kemudian Anda datang lagi ikut bersama dengan mereka. Belief Anda bisa jadi mulai goyah. Kenapa? Di luar sana mulai memasukkan belief-belief yang baru. Masih ingat yang tadi pengertian awal, inception, asal muasal kejadian, belief, sebuah informasi yang datang kepada Anda dan kemudian Anda mengiyakannya, merasakannya, bahkan sampai Anda melakukannya, maka itu menjadi sebuah belief. Inilah yang maksud dengan belief inception. Yang saya maksud dengan belief inception di sini, sederhananya kesimpulannya seperti ini. Ini kesimpulannya yang ingin saya katakan. Anda sudah punya keminatan tertentu, Anda sudah punya rasa suka Anda, atau mungkin punya future state, punya sebuah keinginan tertentu dalam bentuk perilaku tertentu, atau memiliki sesuatu. Setelah Anda punya keinginan tersebut, pertama-tama yang Anda lakukan, cari informasinya berupa lihat dan dengar. Supaya yang Anda inginkan ini benar-benar bertahan, kokoh dan kuat. Nggak jadi gini, tapi gini jadi. Setelah Anda mendapat informasi, melihat dan mendengar, kemudian cari pembuktiannya. Apakah yang Anda anggap tadi asumsi, oh kayaknya ini bagus, benar bagus atau enggak. 3, ini tips yang paling powerful yang pernah saya alami. Kalau 2 hal ini belum cukup membuat Anda sampai take action, maka yang perlu Anda lakukan, tetaplah berada di komunitas tersebut, tetaplah berada di atmosfer tersebut. Jika ini terus-menerus Anda lakukan, insya Allah hal yang Anda inginkan tadi akan menjadi sebuah belief, dan sesuatu yang telah menjadi sebuah keyakinan, ending akhirnya akan menjadi sebuah perilaku. Karena tolak ukur melihat sesuatu itu telah menjadi belief Anda atau bukan, perhatikanlah perilaku Anda. Ini hari ini buat dari saya kepada teman-teman semua agak lebih panjang dari biasanya, karena saya lagi nunggu teman-teman yang hadir untuk ikut training mahir public speaking. Bulan depan bagi Anda ikut silahkan, catat tanggalnya di 17-18, insya Allah ada di Jakarta. 17-18 Maret di Sabtu Minggu. Thank you teman-teman bagi yang sudah simak. Ini banyak sekali, ada 6 juta orang, alhamdulillah. Bagi yang telah nonton, silahkan nonton lagi dari awal setelah saya postingkan ini ya. Oke teman-teman semuanya, saya Rahmat Syah, sampai jumpa di tips-tips selanjutnya, ide-ide selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.